sekalipun Anda kaya, berhikmatlah. Kalau Anda dicari gara-gara sama orang, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Cerdiklah seperti ular, menghindarlah dari bahaya. Jangan cari gara-gara, jangan malah cari masalah. Lu kira gue takut sama lu gak tahu backingan gue siapa. Backingan kita Tuhan Yesus. Amen. Dan Tuhan gak suka kita jahat sama orang. Firman Tuhan berkata, pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Kalau orang jahat sama kita dan kita balas jahat juga. Ingat, kita nabur jahat juga. Kita juga akan menuai. Ketika orang menabur kejahatan dalam hidup kita, mereka akan menuai apa yang mereka tabur. Tapi waktu kita balas dengan jahat juga, ingat kita juga akan nuai. Karena Tuhan tuh Tuhan yang adil, Dia akan berurusan sama kita masing-masing. Amen. Partner bisnismu mau jahat sama kamu, mencelakakan kamu, listen, mereka akan berurusan sama Tuhan. Kita bilang gini, enggak, orang jahat makin kaya. Cerita hidupnya belum selesai. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak, sebentar firman-Mu ditaburkan. Berbicaralah buat kami. Roh Kudus, ajarilah kami kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti, supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Dan tolonglah hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Sampaikanlah isi hati-Mu. Biarlah umat-Mu boleh diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amen. Silakan duduk kembali. Saya akan khotbah tentang dasar pertimbangan hati, bagian yang kedua, hikmat dalam menghadapi masalah. Di dalam hidup ini kita gak luput dari masalah, amen. Setiap orang punya masalah, kita gak bisa problem free. Tapi 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Enggak ada perkara yang terlalu sulit bagi orang percaya. Tuhan pasti kasih kita jalan keluar, Tuhan pasti kasih kemampuan. Nah, saya sering kali melihat banyak jemaat yang punya problem, tapi mereka nggak tahu gimana menghadapinya. Apa yang mereka lakukan? Mereka DM, mereka chat di komen Instagram, bahkan di YouTube juga. Counseling center ICI juga full, setiap minggu ribuan yang masuk. Saya ingin kasih tahu bahwa sesungguhnya di dalam kita ada hikmat yang dari Allah untuk menyelesaikan masalah. Katakan amin. Waktu kita menghadapi masalah, yang paling penting adalah kita harus memastikan jangan sampai keputusan atau langkah yang kita buat malah memperbesar masalah atau memperkeruh keadaan. Ingat, setiap keputusan yang kita buat, kita akan diperhadapkan lagi sama keadaan yang lebih baik, masalah kita selesai atau malah lebih buruk. Makanya hati-hati terhadap respon dalam setiap masalah yang kita hadapi. Pastikan keputusan kita itu menyelesaikan masalah, bukannya nambah masalah. Katakan amin. Mazmur 86 ayat yang 11 kita baca sama-sama. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saya percaya bahwa setiap kita tuh butuh hikmat Tuhan dalam menjalani hidup kita. Yang butuh hikmat Tuhan katakan amin. Dua hal yang paling penting setiap kali kita mau ambil keputusan di hidup kita. Raja Daud berkata, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya yang pertama, aku hidup menurut kebenaran-Mu. Dasar pertimbangan hati kita haruslah dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua,
Dasar pertimbangan hati kita haruslah dipimpin oleh takut akan Tuhan. Raja Daud berkata, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Dua hal ini penting ada di hati kita. Pertama, kita harus memastikan kita punya takut akan Tuhan di hati kita. Apa itu takut akan Tuhan? Firman Tuhan berkata, orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan, hatinya gak jahat. Hatinya gak jahat sama orang. Orang yang takut akan Tuhan akan mengambil keputusan yang tidak keliru. Jangan sampai dia nyakitin orang. Ketika kita ngadapin konflik sama orang, immediate reaction dari orang yang takut akan Tuhan tuh gini. Jangan sampai dia melukai orang, jangan sampai dia menjatuhkan orang, jangan sampai dia menghancurkan hidup orang lain, jangan sampai dia merendahkan orang lain. Tapi dia pikirin gimana baiknya supaya hubungan kita jadi baik. Orang yang takut Tuhan bukan yang malah mikirin, gue balas loh, gue hancurin loh. Nah itu orang gak takut Tuhan, bisa paham sampai sini? Yang kedua, pertimbangan hati kita haruslah dipimpin oleh kebenaran firman. Pastikan langkah yang kita ambil itu sesuai firman Tuhan. Orang-orang yang takut sama Tuhan, hidupnya itu dituntun sama Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 bilang ini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Senang gak kira-kira kalau setiap kali kita harus bikin pilihan, keputusan, Tuhan menuntun kita? Anda rindu dipimpin Tuhan? Saya kasih tahu, hiduplah takut akan Tuhan. Kalau Anda punya takut akan Tuhan dalam hatimu, di dalam firman Tuhan berkata gini, di dalam takut akan Tuhan ada hikmat. Tuhan itu luar biasa banget. Kalau kita tuh takut akan Tuhan, dalam Ayub 28 ayat 28 dikatakan gini, tetapi kepada manusia Allah berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Kalau Anda tuh punya takut akan Tuhan dalam hidupmu, masalah apapun yang kamu hadapi, entah gimana, Roh Tuhan itu bisa nuntun kita di hati kita. Yang pernah ngalamin angkat tangan. Yes, thank God. Entah gimana tiba-tiba kayak Tuhan tuh bisa kasih tahu gitu. Waktu saya lagi ngalamin masalah apapun gitu ya, saya tuh lebih seneng diem. Kalau kita cerita sama orang lain, pendapat orang bagus, tapi saya percaya pendapat Tuhan paling bagus. Amen. Jadi saya diem dulu, tungguin Roh Kudus tuh bisikin saya apa gitu. Nah saya percaya gini, kalau orang tuh takut akan Tuhan, Roh Kudus itu akan nuntun kita. Ke kanan atau ke kiri, apa yang kita harus lakukan? Waktu saya merintis Yayasan Tangan Pengharapan, Roh Kudus tuh kasih hikmat gini. Jangan kelihatan orang, kamu harus work underground. Jadi Tangan Pengharapan tuh gak perlu muncul-muncul ke permukaan. Bekerja saja di bawah tanah gitu, work underground. Gak perlu ketahuan pemerintah. Nah saya makanya nggak suka melibatkan dinas-dinas gitu. Kalau misal kita peresmian sekolah gitu, paling kita ngundang RT RW setempat gitu. Kita nggak perlu pamer-pamer kita bikin apa gitu. Karena jangan sampai apa yang kita bangun itu malah dapat serangan dari orang-orang yang nggak suka sama kita. Muncul ke permukaan tuh nggak selalu bagus, amen. Makanya dari dulu saya paling gak mau promosi diri. Makin gak mau promosi diri malah makin dipromosi Tuhan. Luar biasa loh Tuhan itu. Oh ampun deh. Nah dalam takut akan Tuhan ada hikmat. Kemudian firman Tuhan berkata dalam Amsal 14. Kita baca ayat 26-27, ini keren. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut.
Di dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Kenapa bisa gitu? Karena dia tidak cari gara-gara. Seringkali kita yang bikin masalah, lalu kita bilang Tuhan gak tolong kita. Kita nyuap orang, lalu kita ditangkap. Lalu kita bilang Tuhan gak bela kita. Yang salah siapa? Hati-hati. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman, dan luar biasa gini. Dalam takut akan Tuhan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Tuhan pasti bimbing kita supaya kita dilindungi dari yang jahat. Amin. Kita akan terhindar dari jerat maut. Yang maksudnya gini, kita akan terhindar dari masalah yang lebih besar. Anda dijahatin orang. Seringkali gini, kita pakai hikmat manusia, kita ngandali diri sendiri. Udah, pakai orang kuat. Balas, sikat, hajar secara hukum. Pakai isu pencemaran nama baik gitu misalnya gitu. Kita tangkap orang, penjarain orang. Ngapain? Gak perlu. Saya udah berapa kali dipansosin orang. Ada yang ngasih masukan, Bu Eni laporin aja pencemaran nama baik. Soalnya foto Bu Eni dipasang-pasang. Gak usah. Dalam takut akan Tuhan, kita tidak akan ngambil keputusan yang salah. Kita tidak akan mencelakai orang. Kita tidak akan membuat orang lain menderita. Katakan kanan kirimu, orang yang takut akan Tuhan hatinya gak jahat. Amen. Saya ingin kita langsung praktek firman. Ingat dasarnya. Dasar pertimbangan hati kita apa? Tadi yang pertama, takut akan Tuhan. Kita menjauhi kejahatan. Yang kedua, harus sesuai kebenaran firman Tuhan. Yuk kita langsung uji kasus. Waktu kita menghadapi orang-orang yang berbuat jahat sama kita. Mertua jahat, mantu jahat, anak jahat, suami jahat, istri jahat, teman jahat, atasan jahat. Siapalah yang berbuat jahat? Apa yang harus kita lakukan? Tadi kita belajar, orang yang takut akan Tuhan tidak akan berbuat jahat. Amsal 3 ayat 7 bilang ini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Tadi saya udah bilang, sering kali manusia itu pakai kekuatan sendiri dan mereka pikir gini, udah pakai jalur orang kuat. Kita adu-aduan kuat. Situ bisa bayar siapa, saya bisa bayar juga gitu misalnya gitu. Yuk kita adu-adu kuat, kita saling mencelakakan. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan ambil jalan itu. Orang-orang yang takut akan Tuhan harus mengambil keputusan yang benar. Jangan sampai mencelakakan orang, menjatuhkan orang lain, menghancurkan hidup orang, menyerang orang lain. Ingat baik, kalau Anda ngambil jalan dengan pikiran duniawimu, Anda bisa masuk ke dalam masalah yang lebih besar. Kita mau belajar firman Tuhan aja. 1 Petrus 3 ayat 9. Kita baca sama-sama. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sekalipun Anda menghadapi mertua yang jahat, suami yang jahat, istri yang jahat, menantu yang jahat, teman jahat, atasan yang jahat, saudara yang jahat. Dengar firman Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Saya ingatkan, jangan pernah nabur kejahatan. Katakan sama-sama, jangan menabur kejahatan. Ayub 4 ayat 8 berkata gini, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan,
ia menuainya juga. Kalau orang jahat sama kita dan kita balas jahat juga, ingat kita nabur jahat juga. Kita juga akan menuai. Ketika orang menabur kejahatan dalam hidup kita, mereka akan menuai apa yang mereka tabur. Tapi waktu kita balas dengan jahat juga, ingat kita juga akan nuai. Karena Tuhan tuh Tuhan yang adil, Dia akan berurusan sama kita masing-masing. Amen. Partner bisnismu mau jahat sama kamu, mencelakakan kamu, listen, mereka akan berurusan sama Tuhan. Kita bilang gini, enggak, orang jahat makin kaya. Cerita hidupnya belum selesai. Dari saya kecil sampai saya besar, saya pernah lihat orang yang kaya dari orok sampai tua, nggak miskin-miskin, meskipun dia pelit, dia jahat, dia tambah kaya. But, apa yang saya lihat hari ini? Mereka masuk penjara. Karena kekayaannya juga mereka pakai cara-cara yang salah. Urusan orang tuh sama Tuhan, bukan urusan mereka sama kita. Amen. Orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan akan menuainya juga. 1 Petrus 3 ayat 12 tadi bilang gini, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang benar tuh artinya orang-orang yang gak balas jahat dengan jahat. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Anda waktu ngadepin orang jahat, pastikan Anda tetap hidup dalam kebenaran. Dan pastikan Anda minta tolongnya sama Tuhan, karena Tuhan kita kuat. Tuhan kita itu mampu dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Kekuatanmu seberapa sih? Hartamu mau tuntut-tuntutan sama orang, habis nanti. Tuhan kita punya cara yang lebih hebat daripada yang kita bisa lakukan. Katakan amin. Izinkan Tuhan yang bela kamu. Jangan pakai cara-cara manusia. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kadang-kadang kita pikir kita baik. Tapi waktu kita balas kejahatan dan kejahatan, sebenarnya itulah yang aslinya kita. Kita jahat juga. Satu kali terjadi kasus yang sebenarnya sangat sederhana. Sesama pengerja ribut. Salah satu pengerja cerita kemana-mana tentang orang ini. Nah temennya gak terima. Cuma urusan mulut aja. Langsung mau pakai pengacara untuk laporkan pencemaran nama baik. Saya bingung. Jadi gembala tuh gak gampang lu saya kasih tahu. Saya bilang gini, maaf nih. Sebanyak apa orang yang dengar tentang kejelekan kamu? Seberapa luas penyebaran pencemaran nama baikmu, saya tanya. Lah saya aja loh dicemarin sampai jutaan orang gak marah. Kenapa kamu harus pakai lawyer? Come on. Kita gak usah ikut cara dunia. Pakai cara Tuhan aja. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita masing-masing akan bertanggung jawab sama Tuhan. Katakan amin. Tahukah Anda bahwa Yesus pun sebenarnya udah memperingatkan kita bahwa kita tuh hidup di dunia. Itu kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Matius 10 ayat 16. Kita baca sama-sama. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus sudah memperingatkan kita bahwa kita akan diutus ke tengah-tengah serigala. Bicara apa? Orang-orang gak baik yang siap menelan kita, siap menerkam kita. Orang di dunia itu bisnis ngeri. Sesama orang Kristen lah, saling menjatuhkan. Listen, apa yang kita mau belajar dari Yesus? Yesus bilang gini, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dua karakter yang bertolak belakang, tapi kita punya ini. Kecerdikan ular. Apa kecerdikan ular? Ular itu kalau nyawanya nggak terancam, ketika dia diserang gitu ya, dia akan menghindar. Dia siaga tapi dia tidak menyerang balik. Anda pernah lihat ular dipukul gitu?
Ular akan otomatis langsung berdiri gini. Tapi dia enggak nyerang sampai nyawanya terancam. Apa yang terjadi? Kalau Anda lempar batu ke ular, dia akan set. Tapi habis itu dia akan diam. Dia akan tunggu reaksi selanjutnya. Yang ular lakukan, kalau enggak ada gerakan apa-apa lagi, dia akan lewat aja. Ini kecerdikan ular. Kecerdikan ular adalah ini. Dia menghindari bahaya. Dia menghindari ancaman. Firman Tuhan berkata gini, Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Anak Tuhan dengar baik. Sekalipun Anda kaya, berhikmatlah. Kalau Anda dicari gara-gara sama orang, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Cerdiklah seperti ular, menghindarlah dari bahaya. Jangan cari gara-gara, jangan malah cari masalah. Lu kira gue takut sama lu gak tahu backingan gue siapa. Backingan kita Tuhan Yesus. Amen. Dan Tuhan gak suka kita jahat sama orang. Firman Tuhan berkata, pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Udah gak usah jahat sama orang. Kecerdikan ular adalah dia menghindari konflik. Bukan cari masalah. Tapi tuluslah seperti merpati. Bicara apa? Hati kita nih loh, harus tulus. Orang yang hatinya tulus tuh apa? Enggak punya niat jahat sama orang. Amen. Ketulusan merpati, dia enggak punya niat jahat. Yusuf ada orang yang tulus hatinya. Waktu dia tahu tunangannya Maria hamil yang bukan dari dia. Apa yang Yusuf lakukan? Ingat kisah itu? Diam-diam mau menceraikan, memutuskan tunangannya dengan Maria. Bukannya malah menceritakan kemana-mana karena dia tahu hukuman bagi perempuan yang hamil di luar nikah apa? Di zaman itu hukuman mati, dirajam batu. Tapi ketulusan hati Yusuf, dia mau menceraikan Maria. Diam-diam, zaman sekarang suami berani selingkuh masuk koran. Istri berani selingkuh upload Instagram, kan gitu. Oh, suami selingkuh komen di Instagram yang banyak likes-nya. Suami saya begini. Sengaja mempermalukan. Lihat, orang yang tulus hatinya ndak akan punya niat jahat sama orang. Tuhan Yesus ngajarin kita. Kamu diutus ke tengah-tengah serigala. Apa yang kamu harus lakukan? Belajar kecerdikan ular. Jangan cari masalah. Kita di tengah-tengah orang jahat. Udah, jangan cari gara-gara. Jangan sok kuat. Menghindar aja. Rendah hatilah. Amen. Orang mau cari gara-gara, kita ngalah aja. Saya kadang-kadang ya gemes juga lihat orang-orang yang sok jagoan di jalan. Begitu ada yang misalnya mepet gitu, gak sengaja kan, langsung diklaksonin, ngeng gitu ya. Langsung dicariin gara-gara, di samping langsung buka kaca. Bisa nyetir gak lo? Buka. Marah-marah gak karuan, ngomong jorok gitu-gitu kan. Coba kalau yang dicariin gara-gara tuh bawa pistol. Lu buka kaca, dedeng mati lu. Jangan cari gara-gara sama orang apa. Kalau pembalap-pembalap yang punya jiwa-jiwa pembalap di sini dengerin baik. Karena dulu pacar saya juga pembalap. Suka cari gara-gara di jalan. Saya kasih tahu dulu sama pacar saya itu. Ya. Lu sampai digebukin orang gua gak bantu. Gua kasih tahu aja. Iya. Sampai kamu cari gara-gara di jalan raya. Kamu turun dari mobil sok-sok mau pukul orang. Gua kunci pintunya.
Malah kalau sampai lu digebukin, gue bawa pergi mobilnya, gue selamatin diri gue. Lah yang cari gara-gara siapa? Iya kan? Lah jangan celakain kita. Lah dia digebuk, kita diapain? Udahlah, jangan sok jagoan. Belajar punya hikmat seperti ular. Menghindarlah dari masalah. Jangan cari masalah. Makanya kalau bisa tuh, udahlah berdamai saja. Amen. Jangan suka cari gara-gara. Tuluslah seperti merpati. Jangan punya niat jahat sama orang. Udah paling bener itulah. Yesus tuh keren. Amin. 1 Petrus 3 ayat 10 tadi bilang gini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kalau kita mau menuai hidup yang baik di masa depan, kita mau lihat hari-hari kita ke depan itu baik, punya masa depan yang baik. Ingat pesan firman Tuhan, jaga lidahmu dari hal-hal yang jahat. Jaga lidahmu dari hal-hal yang menipu. Jangan suka fitnah orang. Jangan suka jelek-jelekin orang lain. Jangan suka mengatakan hal-hal yang jahat tentang orang lain. Sering-sering ngomong sama diri sendiri, itu bukan urusan kamu. Paham? Anak Tuhan belajar, firman Tuhan ngajarin kita ini real. Ini yang terjadi. Kita kalau lihat orang lain punya masalah yang gak ada urusannya sama kita, mulut kita nih loh langsung jahat. Satu kali waktu saya sedang diserang, di grup WA itu langsung disebar videonya. Dan saya lihat komennya. Yang ibu-ibu lebih senewan daripada yang laki-laki. Iya tuh, pendeta karbitan. Makanya kecepetan sih naiknya. Wah, kata-katanya jahat. Dasar asbun gini-gini. Saya heran. Urusannya opo karo kowe? Tapi kalau sesuatu yang tidak baik tuh menyebarnya lebih cepat daripada yang baik. Coba gue lagi ngasih makan anak-anak di pedalaman, lu bantu sebarin. Kan banyak yang nyumbang. Tapi kalau sesuatu yang buruk tentang orang lain yang gak ada urusannya sama kita, liatin aja, disebarinnya tuh cepat banget. Dan semua yang gak kenal bahkan, gak kenal, ikut ngomongin. Yang kenal aja gak berani ngomong, yang gak kenal berani ngomong. Perhatikan, manusia tuh gak boleh nabur yang jahat dengan mulutnya. Kamu kalau mau hidupmu tuh baik, sama mertua harus baik, sama ipar harus baik, sama mantu harus baik. Kalau mau disayang sama menantumu, mulutmu harus baik. Tapi menantunya tidak baik, kamu tetap nabur yang baik. Karena kita akan menuai apa yang kita tabur. Amen. Jauhkan lidahmu dari hal-hal yang jahat. Dari tipu, dari fitnah, jauhin. Ini ya yang suka fitnah orang ya, saya mau bacain 3 ayat penting nih. 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. 1 Korintus 6 ayat 10 berkata gini, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hati-hati dengan lidah. Nipu, fitnah, pemabuk, berhenti mabuk. Tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Pengerja-pengerja dengar, pemabuk, tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Mazmur 140 ayat 12. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Yuk, hati-hati sama lidah. Karena hidup kita ditentukan sama lidah kita juga loh. Yesus bilang gini, setiap perkataan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Hati-hati, jangan cari musuh. Dikatakan tadi,
Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jangan cari musuh, carilah perdamaian. Berusahalah hidup damai sama semua orang. Sekalipun orang tuh jahat sama kamu, kamu harus damai sama dia. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya harus berusaha. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan siapa? Semua orang. Coba tanya sama dirimu hari ini, Anda punya musuh enggak? Ayo berdamai yuk. Mertua-mertua yang musuh sama menantu damai yuk. Gimana caranya damai Bu Heni? Kasih duit, kasih makan, bayarin ke luar negeri, beliin hadiah. Ya. Money talks. Kata firman Tuhan, uang itu memungkinkan segalanya. Emang benar, Anda harus memberkati musuh, kata Yesus. Anda kalau mau berdamai, Anda harus memberkati. Minta maaf. Rendah hati dan bilang minta maaf. Dan berkatilah. Udah jangan balas jahat. Mazmur 37:37. Perhatikan orang yang tulus. Lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Katakan amin. Berapa banyak Anda yang suka damai di sini? Saya ngelewatin banyak dijahatin sama siapapun lah. Saya enggak mau sebut ya, nanti jadi masalah buat saya lagi. Susah saya sih sekarang. Siapapun lah. Dari segala level hubungan yang jahat sama saya. Sampai hari ini baik sama saya. Kenapa? Karena saya enggak mempan dijahatin. Saya balik baik sama orang itu. Dia mau jahatin saya, enggak mau ngomong sama saya kirim kue. Enggak mau terima kasih ya enggak apa-apa. Ya kan? Waktu ulang tahun tak WA bilang happy birthday, enggak dibalas ya enggak apa-apa. Pokoknya lu capek deh jahat sama gue deh, enggak gue ladenin. Ketemu saya tetap saya sapa, apa kabar, baik-baik. Jadi saya pernah ketemu sama staf saya yang dulu lama kerja sama saya terus berbalik enggak baik gitu. Saya ketemu dia, saya peluk dia. Kan saya mamah ya, saya peluk. Wah dia nangis. Karena betapa jahatnya dia sama saya, tapi saya tetap peluk dia, itu dia nangis. Saya ketemu lagi yang kurang ajar sama saya. Saya bilang, apa kabar kamu? Apa yang saya bisa bantu kamu? Pokoknya gini, prinsip firman Tuhan itu tidak pernah salah. Pada orang yang suka damai, pasti ada masa depan. Amen. Balik lagi. Saya lagi ngajarin Anda untuk ngupas bagaimana sih ngidupin kita hidup takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Contohnya ngadepin orang-orang jahat hidup kita. Dua prinsip ini pegang, apapun masalahmu. Waktu saya enggak ada lagi, harusnya mau ngupas tentang bagaimana diperhadapkan dengan tawaran yang menggiurkan. Tapi pegang prinsip dua ini aja. Pastikan hatimu tuh takut sama Tuhan. Kamu enggak jahat sama orang. Kalau sampai Anda tahu bisnis itu ngerugiin orang. Kamu tahu, gue dapet cuan gede. Tapi bakal banyak orang yang disusahin gara-gara bisnis ini. Jangan. Takut akan Tuhan. Dan pegang firman Tuhan. Apapun yang kamu mau lakukan, lihat firman Tuhan. Sesuai enggak? Makanya Anda harus ngerti firman. Makanya enggak boleh enggak baca firman, harus tahu firman. Amen. Paling minim tuh, belajarlah tentang ajaran Tuhan Yesus. Matius sampai Kisah Rasul baca. Bacalah Amsal tiap hari satu pasal. Itu 31 pasal, tiap hari satu pasal, habis sebulan. Renungin, kalau Anda pengen belajar bermazmur, bacalah Mazmur. Tentang bagaimana hubungan Daud dengan Tuhan, luar biasa. Yuk bertumbuhlah, jadi dewasalah. Ingat, hidup ini tidak lepas dari persoalan. Tapi kita harus pegang. Takut akan Tuhan,
Dan kebenaran firman Tuhan harus selalu jadi dasar pertimbangan di hati kita. Saya berdoa Tuhan akan kasih Anda kemenangan demi kemenangan dalam setiap persoalan hidup Anda. Yang percaya katakan amin. Kita berdoa, Tuhan mampukan kami untuk senantiasa berpegang pada kebenaran firman-Mu dan hidup takut akan nama-Mu. Kami berdoa agar hikmat-Mu Engkau berikan kepada umat-Mu Tuhan. Dalam setiap persoalan di hidup mereka, dalam pekerjaan, usaha, hubungan, pernikahan, apapun masalah yang mereka hadapi, hamba-Mu berdoa, hikmat Engkau taruh dalam hati mereka. Roh takut akan Engkau ada dalam hati mereka. Bahkan rema kebenaran firman-Mu yang mengingatkan mereka dan menuntun hidup mereka. Tolong mereka Tuhan dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Tuhan tidak biarkan. Tuhan sanggup lebih dari apapun menyelesaikan masalah mereka. Hamba-Mu percaya persoalan dalam hidup mereka akan mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap mereka. Akan membawa mereka ke tempat yang jauh lebih baik. Dan memproses mereka jadi lebih indah. Terpujilah nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya percaya setiap kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Jangan lupa untuk direnungkan kembali dan dilakukan di kehidupan kita setiap hari. Bagi Bapak Ibu yang diberkati oleh tayangan ini, Anda bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera atau bisa men-scan QR Code yang ada. Kiranya Tuhan memberkati setiap taburan Anda. Jangan lupa untuk cek setiap koleksi dari official merchandise Positive by YTP dan batik tangan pengharapan. Anda bisa langsung datang ke store merchandise di depan ruangan ibadah yang dibuka setiap hari Selasa sampai dengan hari Minggu, atau Anda bisa juga pesan melalui platform e-commerce kami. Seperti yang Anda tahu, seluruh keuntungannya dipakai untuk makanan bergizi dan pendidikan gratis anak-anak pedalaman. You buy means you donate. Mari terus ikuti ibadah online Friday Service setiap Jumat pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah Saturday Service setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ibadah Minggu live streaming setiap jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Ibadah onsite gereja Impact Community Indonesia setiap minggunya pada pukul 8, 10, 12, 15, dan juga 17 waktu Indonesia bagian Barat, disertai ibadah anak dan juga ibadah remaja. Dan bagi Anda yang berjiwa muda, mari bergabung dalam ibadah Impact Youth setiap Sabtu pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat secara online di YouTube Impact Community Indonesia dan juga secara onsite di hari Minggu pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat di Mall of Indonesia lantai P3 Kelapa Gading. Gereja Impact Community Indonesia memiliki komunitas sel yang disebut dengan Impact Family. Silakan kunjungi booth-nya di lobi gereja dan daftarkan diri Anda. Impact Family dibagi berdasarkan segmen usia, status single atau menikah, dan Anda bisa mengikutinya baik melalui Zoom online maupun onsite. Akan diadakan baptisan air di tanggal 28 September 2024. Bagi Anda yang rindu dibaptis, silahkan daftarkan diri Anda. Ikuti rangkaian 60 Minute Worship Roadshow pada tanggal 27 September di Yogyakarta yang disertai dengan Impact Family Gathering. Untuk mengikuti Impact Family Gathering, silakan daftarkan diri Anda dan juga pada tanggal 19 sampai dengan 20 Oktober di New Zealand dan juga tanggal 26 sampai dengan 27 Oktober di Sydney, Australia. Ajak teman-teman dan saudara sekalian bersama-sama dalam 60 Minutes Worship Roadshow ini. Mari bergabung dalam Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, Yordania, dan Petra pada tanggal 17 sampai dengan 28 Februari tahun 2025 bersama dengan Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Segera daftarkan diri Anda. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang sudah memasuki Golden Age atau kita sebut dengan usia senja
untuk bisa mengikuti ibadah Impact Senior. Ibadah akan diadakan secara onsite pada hari Kamis 19 September 2024 pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dan bertempat di Mall of Indonesia lantai P3. Dapatkan kabar terbaru dan segala kegiatan Impact Community Indonesia dengan follow @impactcommunity.id di sosial media dan juga download ICI Apps di handphone Android dan juga iOS Anda. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami berterima kasih untuk segala penyertaan-Mu sampai saat ini. Kalau kami masih bisa bertemu untuk beribadah bersama-sama, ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan sehingga kami boleh menjadi berkat baik untuk bangsa dan negara kami maupun di lingkungan sekitar kami. Semakin banyak anak-anak yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bagi bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan juga yang pertemukan dengan pekerjaan yang tepat, dengan pekerjaan yang terbaik. Mereka yang sedang bergumul dalam pasangan hidup, Tuhan juga pertemukan dengan pasangan hidup yang sepadan, yang tepat dan takut akan Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dalam hal finansial ataupun hutang piutang, Tuhan yang campur tangan, berikan pada mereka hikmat. Tuhan juga yang campur tangan untuk mereka boleh menyelesaikan setiap tanggung jawab yang harus mereka selesaikan. Tuhan cukupkan setiap dana yang mereka butuhkan. Juga mereka tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat, tapi mereka boleh belajar untuk bijaksana dalam mengelola keuangan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang berkumpul dalam kesehatan. Mungkin saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ataupun mereka yang akan menjalani operasi ataupun sesudah menjalani operasi. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan kesehatan terjadi dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Saat kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya, dan kami menguatkan iman percaya kami, bahwa kami memiliki Allah Jehovah Rafa yang menyembuhkan, bahwa kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang hidup, dan tubuh kami ini adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan yang sanggup memulihkan kesehatan kami. Kami yakin dan percaya kami telah menerima kesembuhan itu pada hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap rumah tangga dalam setiap jemaat-Mu, hubungan antara suami dan istri, anak dan orang tua maupun mertua dan menantu. Tuhan berkati dalam hubungan mereka. Biarlah kasih-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera itu terus mengalir memenuhi setiap kehidupan rumah tangga para jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu yang saat ini sedang berada mungkin di luar negeri maupun dimanapun mereka berada. Tuhan sertai kehidupan mereka, dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan ataupun rencana jahat si iblis. Kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat dan roh yang takut akan Tuhan. Sehingga para pemimpin kami boleh membawa bangsa ini semakin maju dan juga boleh hidup takut akan Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan untuk seluruh kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Roh Kudus sampai kekal selamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara 811 9777 745, Tangan Pengharapan memproduksi Indonesia.